Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Subandi, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Saya dosen tetap di Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta dan saya mengampu mata kuliah Statistik Ekonomi. Mata kuliah ini diberikan di semester 2 dengan bobot 2 SKS. Berikut ini adalah RPS dari mata kuliah Statistik Ekonomi dengan kode mata kuliah MKK 210. Di mata kuliah membahas tentang teknik dasar dan pengolahan serta penyajian data statistik dari mulai statistik dasar sampai statistik yang berhubungan dengan ekonomi. Ada 14 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ini adalah beberapa referensi buku yang saya gunakan untuk menyusun mata kuliah Statistik Ekonomi. Untuk penilaian, ada 3 kriteria penilaian, yaitu 40% untuk nilai presensi, keaktifan, dan tugas, yang masing-masing untuk presensi 25%, keaktifan 5%, tugas 10%. Sementara nilai ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 30%. Yang dibahas di mata kuliah ini adalah pertama, pengantar statistik, kemudian peranan metode statistik dalam kehidupan manusia dan bisnis, kemudian yang ketiga, distribusi frekuensi, kemudian yang keempat, lanjutan dari distribusi frekuensi, dan yang kelima, ukuran letak yang terdiri dari mean, median, modus, kuartil, persentil, desil, kemudian ukuran yang keenam, ukuran simpangan dan variasi yang terdiri dari range, standar deviasi, dan varian. Untuk pertemuan yang ketujuh, ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan. Pertemuan yang ke-8, angka indeks harga tidak tertimbang. Pertemuan yang ke-9, angka indeks harga tertimbang. Kemudian 10, angka indeks berantai. Pertemuan yang ke-11, angka indeks harga konsumen. Pertemuan ke-12, analisis data berkala. Pertemuan yang ke-13, angka indeks musiman dengan metode rata-rata. Dan pertemuan yang ke-14 adalah angka indeks musiman dengan menggunakan metode rasio terhadap tren. Untuk perkuliahan di kelas, selain saya membuat materi berupa modul dan presentasi, saya juga membuat website yang berisi materi-materi perkuliahan. Ini adalah blog saya atau web yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses mata kuliah statistik ekonomi. Sementara itu, saya juga membuat aplikasi statistik yang bisa digunakan untuk analisis data statistik yang membantu mahasiswa dalam mengolah data statistik. Selanjutnya, untuk cuplikan video pembelajaran saya
di kelas sebagai berikut. Silakan dibuka artinya, ya. Di apa nih di website tadi kuliah kuliah Pak Badi ya. Iya bisa ya. Kuliah Pak Badi blogspot.com. Kemarin ini sudah saya bahas ya di indeks harga konsumen. Hanya kemarin saya masih menggunakan lebih enak dipakai lah, lebih gampang dipelajari, sudah saya susunkan. Materi kita hari ini ke indeks variasi musim. Silakan diklik. Yang saya jelaskan pertama adalah metode rata-rata sederhana. Ya, jadi variasi musim seperti ini ya. Ini harga suatu komoditas itu dalam rentang waktu tertentu itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Ini misalnya disubidin. Ini tahun bisa bulan bisa tahun ya, waktu lah. Jadi ini sebetulnya adalah yang ini T ya, waktu. Kemudian itu bisa permintaan, bisa harga. Kadang-kadang pada waktu tertentu itu harga itu naik, harga turun tergantung musim. Kalau pas musimnya, kalau pas musim ya. Kalau pas musim panen, ya kadang-kadang harga turun. Tapi kalau pas panen harga naik. Nah itu akan berulang terus. Itu disebut dengan variasi musim. Saya ambil contoh data seperti itu. Dari mulai tahun 2018 sampai 2022. Setiap tahun itu terdiri dari 12 bulan. Ya, mulai Januari sampai Desember. Misalnya contoh di sini. Januari harga permintaan beras, permintaan beras tahun 2018 bulan Januari misalnya 510, misalnya 510 ton. Kemudian pada tahun 2022 itu 625. Kemudian di rata-rata, kalian yang perlu rata-rata, rata-rata dengan sigma dibagi N ya. Berarti rata-rata Januari 510 ditambah 570 ditambah 630 ditambah 540 ditambah 625 dibagi di 5 ya, 675. Nah itu setiap bulan dibuat rata-rata ya. Sampai bulan Desember ya. Per bulan. Nah, Januari sekian, Februari sekian. Kemudian yang ke bawah ini rata-rata per tahun. Jadi ada dua yang harus dihitung. Rata-rata per bulan dan rata-rata per tahun. Di langkah yang pertama untuk menghitung indeks musiman itu adalah menghitung rata-rata per bulan dan per tahun. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua itu menghitung nilai koefisien dari rata-rata per tahun. Pada tabel ini ada di sini ya. Nah, ini tahun. Ini langkah yang kedua ya. Ini 2000
487 itu kan rata-rata tahun 2018. Dan nilai E-nya itu dimulai dari tahun yang ada di tengah, ya, tahun yang ada di tengah. Ini kasih 0. Kemudian tahun berikutnya 1, 2. Nah, sebelumnya negatif 1, negatif 2. Ini. Kemudian dikasih X kuadrat untuk menghilangkan angka negatif dikuadratkan, ya, 4, 1, 0, 1, 2. Kita jumlahkan ke bawah. Kita sigmakan di sini, ya. Nah, di sini otomatis tuh 4 tambah 1 5 tambah 1 tambah 2 10. Ya, jumlahnya 10. Harusnya 4 Pak, 2 atas. Ini 4 ya? Iya. Ya, ini 4. Kemudian X dikali Y. Nah, Y-nya ini adalah rata-rata per tahun. Ini bukan tulis di sini, tapi di sini kita tulis. Ini nilai Y-nya dikalikan X, ya, ketemu kolom X kali Y di kolom yang terakhir gitu, ya, kolom yang terakhir. Kemudian dijumlahkan ke bawah. Oke, paham ya? Sampai sini paham belum? Paham ya? Berarti datanya itu banyak tadi. Kita ambil nilai rata-rata per tahun. Nah, untuk menghitung B, rumusnya adalah sigma X kali Y dibagi sigma X kuadrat. Sigma X kali Y nya berapa di sini? Kolom yang terakhir 172,33. 172,33. Sigma X kuadratnya 10, ya. 10. Nanti ketemu kurangi angka 0 berapa? Dibagi 10 berapa? 172,33 dibagi 10. 23, ya. 17,23. 17 per tahun, ya, per tahun. Untuk mencari nilai D per bulan, maka 1 tahun ada berapa bulan? 12. 17,23 dibagi 12 ketemu 17,23 dibagi 12 berapa? 1,4. Inilah yang dipakai, ya, nilai koefisien tren yang dipakai untuk menghitung IM. Langkah yang kedua, paham? Belum? Perlu diulangi? Paham, ya? Nah, kemudian angka B ini 1,44 ini kita masukkan ke tabel berikutnya. Tabel dari nilai tren. Jadi nilai tren itu dimulai dari 0, ya. Bulannya dimulai dari 0, bukan 1. Jadi dalam 1 tahun itu ada berapa angka?
Kalau dimulai dari 0, 13. kan kurang 1. Kan Januari bukan 1, berarti Januari mulai dari 0. Dan Februari 1 dan seterusnya. Ini kolom yang kedua, ya. Nah, sini. Kemudian kolom yang ketiga, tren itu dikalikan dengan nilai B yang sudah kita hitung 1,44. Semuanya dikalikan. Ya, bulannya, lokasi tren bulannya dikalikan 1,44. 0 kali 1,4 0 ya. Di kolom yang terakhir yang saya kasih warna merah. 1 kali 1,44 1,44. Bulan Januari itu dihitung 0. Bulan Februari dihitung 1 dan seterusnya. Jadi bukan 12 bulan tapi 11, bukan 11, maksudnya bukan ini ya, bukan 11 bulan ya, tapi 11 notasi. Ya, notasi untuk memberikan nilai X pada bulan. Kemudian dikalikan tadi angka 1,44 ini. 0 kali 44 dan seterusnya dikalikan 1,44. Diperoleh nilai X perkalian B dan X-nya ini ya, yang saya kasih tanda merah ini. Kemudian kita kembali ke tabel awal lagi ya, ke tabel yang sini tadi, tetapi sudah ditambahkan nilai ini yang saya kasih warna kuning ini, nilai tren ya. Ini nilai trennya. Nilai trennya masukkan ke sini. Kemudian saya kasih kolom 1, kolom 2. Kolom berikutnya ini ya, kolom 1 dikurangi kolom 2. Ini 529 kurangi 1,44 dan seterusnya. Dan jumlah ke bawah. Jumlah ke bawah ini jumlahnya dibagi 12, karena 12 bulan. Bukan 11 ya, tapi 12. Jadi angka 11 tadi ada operasi 11 518,16. Kemudian untuk IM indeks musiman per bulan ya, bulan Januari ya, bulan Januari ini asalnya 110,97 ini 575 dibagi 518,16 yang saya warnai merah ini, kemudian dikali 100 masukkan sini. Yang lainnya sama. Sehingga ketemu IM Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini hasil akhirnya nih, menghitung indeks musiman. Dan kita jumlah, kalau dijumlah nanti akan ketemu kalau desimalnya 2 ya, maksudnya desimalnya 2 itu akan ketemu 1.200. Tapi mungkin kalau desimalnya 3, 4 itu mungkin ketemu 1.195. Tapi kalau nanti kita menghitung itu hasilnya cuma 11.000 atau 10.000 atau 13.000, itu mesti keliru di depannya. Ya. Itu kalau dibagi 12 kan 100. Ya, 100. Langkah yang terakhir kita buat grafiknya. Ini ya, grafiknya seperti ini. Ya, perkembangan nilai tren permintaan beras selama kurun waktu 5 tahun. Bisa dilihat di sini bahwa permintaan tiap tahun itu terjadi paling banyak terjadi pada periode bulan Desember. Kasih di web ya. Nanti saya kasih di web untuk contoh angka indeks musiman. Ya. Nanti kalau buka filenya yang PPT ya, PPT buka web bisa buka saya. Nah ini. Ya contohnya seperti ini. Ya, berarti soalnya seperti ini.
Hanya itu 6 ya. Tapi nanti saya buat 5 saja. Atau kok 6? 5. Ya. Ditawa. Ya. Nah, itu 6. Tapi soalnya kan seperti itu. Nah, coba kalau itu nanti misalnya angka selalu kamu hilangkan angka yang satunya hilangkan. Supaya sama persis dengan yang saya jelaskan di 4 tadi. Ya, 5. Anda dihitung cara hitung pasti akan ketemu IM-nya berapa. Gitu ya. Harapannya bisa ya. 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 Nah, nanti di soal itu nanti saya hitungkan. Ya. Sudah itu nanti saya tambah. Ya. Jadi nggak usah hitung kata-katanya, sudah di dalam soalnya sudah ada. Jadi langsung itu kalkulator dua. Ya, sudah lebih gampang. Nggak usah terlalu panjang dalam untuk menjawab soal. Oke? Ada pertanyaan lagi? Iya. Paham ya? Benar. Insya Allah. Masih ada satu pertemuan lagi ya. Nanti kalau besok paham ya silakan. Oke, saya kira demikian. Selanjutnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.